Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 1811 Peningkatan kekuatan yang luar biasa. Ombak tenang di laut. Mayat penguasa tepi angin mengambang di laut, dan cahaya yang dipancarkan oleh armor sisik segudang perlahan mereda. Lin Yun berdiri di atas laut dan menyimpan payung matahari bulan naga biru sebelum menghela nafas. Tindakannya kali ini beresiko karena identitasnya mungkin telah terungkap. Jika Wind Edgelord tidak mati dan melarikan diri, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya baginya. Tapi setelah sekian kali, tidak ada gunanya baginya untuk terus bertahan jika dia tidak bisa. Wind Edgelord sudah datang tepat di hadapannya, dan itu akan membuatnya tampak takut jika Lin Yun terus bertahan. Belum lagi risiko yang dia ambil kali ini sepadan. Setelah membunuh Wind Edgelord, dia akan lebih aman di laut kehampaan kura-kura hitam. Selain itu, dia juga mendapatkan artefak suci kemuliaan, dan itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lin Yun. Armor skala Myriad terdiri dari sisik naga perak yang bisa menyatu dengan dagingnya saat memakainya. Tidak hanya dapat meningkatkan pertahanannya, tetapi juga dapat meningkatkan kultivasi dan kecepatannya. Pada tingkat tertentu, nilai dari armor skala Myriad lebih tinggi dari pedang pemakaman bunga. Kemudian lagi, pedang pemakaman bunga masih bisa ditingkatkan. Pada akhirnya, itu mungkin berakhir menjadi artefak suci berdaulat atau artefak ilahi, dan itu adalah ketidakpastian dalam hal armor sisik raksa. Ketika dia meletakkan tangannya di atas armor skala Myriad, sensasi hangat mengalir. Setiap sisik tampak hidup, memancarkan aura yang menakutkan. Selain itu, setiap skala diukir dengan rune suci, dan setiap rune adalah miniatur susunan spiritual. Ini berarti ada puluhan ribu susunan spiritual yang saling terkait untuk membentuk susunan yang rumit untuk mempertahankan pengoperasian armor skala Myriad ini. Itu benar-benar sisik naga sejati berdarah murni. Lin Yun sangat terkejut. Naga sejati berdarah murni setara dengan kuasa binatang ilahi, dan mereka sudah punah di alam Kunlun. Inti dari armor skala Myriad ini adalah skala naga perak, sangat meningkatkan nilai artefak suci kemuliaan ini. Roh mulia bulan. Lin Yun mengamatinya sebentar dan menemukan roh mulia bulan terukir di skala inti. 7 roh kemuliaan memiliki atribut yang berbeda, dan dia awalnya mengira bahwa armor skala Myriad memiliki bumi spirit. Karena itu adalah roh mulia bulan, tidak heran mengapa armor ini bisa sangat meningkatkan kultivasi dan kecepatannya. Dengan satu pikiran, 100.000 rune naga berwarna ungu keemasan terkunci di setiap skala, dan dia meraung, ayo. Dengan raungan, armor skala Myriad dicabut dari mayat Wind Edgelord. Ketika armor itu robek, Wind Edgelord hancur berantakan dan mati bahkan tanpa tubuh yang utuh. Selain dari armor skala Myriad, 2 item jatuh dari mayat Wind Edgelord. Salah satunya adalah gelang interspasial, dan yang lainnya adalah medali hitam. Lin Yun hanya membaca sekilas gelang itu karena harta karun spasial yang serupa semuanya memiliki batasan. Jika dia mencoba untuk secara paksa melewati batasan itu, gelang itu bisa meledak dan dia bisa melukai dirinya sendiri karenanya. Tidak ada keraguan bahwa gelang penguasa tepi angin pasti berisi banyak harta karun dan sejumlah besar pil astral ilahi. Jadi akan sangat disayangkan untuk meninggalkannya begitu saja. Setelah merenung sejenak, Lin Yun mengambil gelang itu. Dia tidak bisa membukanya, tapi Lil Purple mungkin punya cara. Sedangkan untuk medali hitam, itu aneh dan mengandung aura baleful yang dingin. Hanya dengan melihatnya, dia merasa seolah-olah dia akan tersedot ke dalamnya. Dia tidak bersentuhan langsung dengannya dan menariknya dengan kekuatan hisap. Tetapi ketika dia melihat, bulu iblis terukir di atasnya, wajahnya berubah. Ordo bulu iblis. Bibir Lin Yun bergerak-gerak dengan cahaya dingin melintas di pupil matanya. Ini membuktikan bahwa hadiah di kepalanya oleh Ordo Bulu Iblis berasal dari penguasa tepi angin. Selain itu, medali ini istimewa, dan dia tidak bisa menyimpannya di dalam gelang. Medali ini telah menyebabkan banyak masalah baginya, dan semua kultivator iblis di laut kehampaan kura-kura hitam ada di sini untuknya. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan warisan kura-kura hitam, mendapatkan kepalanya adalah kesempatan besar bagi mereka. Lin Yun merenung untuk waktu yang lama, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan medali ini. Dia akhirnya memutuskan untuk menyimpannya untuk saat ini karena dia bisa membuat permintaan apapun dengan Ordo Bulu Iblis ini, selain menjadi orang suci.
Ini berarti dia bahkan bisa menukarnya dengan artefak Glory Sein. Setelah menyimpan Ordo Bulu Iblis, Lin Yun memeriksa armor sisik segudang. Dia bisa merasakan ada segel yang kuat di atasnya. Segel ini seharusnya ditinggalkan oleh ayah Wind Edgelord, dan siapapun yang ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri harus menghapus segel itu. Wajah Lin Yun tenang karena ini sesuai dengan harapannya. Setiap artefak suci kemuliaan akan memiliki segel yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Jika seseorang mengambil artefak suci kemuliaan miliknya, mereka harus menghapus tanda yang ditinggalkan olehnya. Cepat atau lambat itu akan menjadi milikku. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, dan dia tidak terburu-buru. Tepat pada saat ini, gelombang kelelahan menyapu dirinya yang membuatnya merasa pusing. Dia melawan beberapa ahli tahap kehidupan mendalam secara berurutan, belum lagi dia terluka parah, terutama setelah serangan dari penguasa tepi angin. Jika saya tidak menggunakan kartu truf saya hampir tidak bisa bertarung dengan beberapa ahli tahap kehidupan yang mendalam. Tapi Laut Void kura-kura hitam ini dipenuhi dengan ahli tahap kehidupan yang mendalam. Lin Yun menstabilkan dirinya sebelum bergumam, ayo sembuhkan lukaku dulu. Dia duduk dan menggunakan tulang naga biru untuk mengobati lukanya. Saat cahaya biru bermekaran, rune naga biru mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia membuka matanya 1 jam kemudian. Dia kemudian membuka diagram 9 teratai dan segera memasukinya. Liu Cheng telah lama menghilang setelah sekian lama. Ketika dia dengan lembut mendarat di kolam, 9 teratai mulai mendekatinya. Dia tidak berada di sana untuk waktu yang lama, tetapi dia bisa merasakan 9 teratai sangat merindukannya. Hal ini membuat dia tersenyum, dan dengan lembut dia membelai teratai-teratai putih itu. Dia memiliki kesan yang mendalam terhadap teratai-teratai putih ini karena mereka seperti gadis-gadis pemalu saat pertama kali bersentuhan, dan mereka bahkan mundur. Tetapi setelah mereka menjadi akrab satu sama lain, teratai-teratai itu menjadi lebih akrab dengannya. Lin Yun mengamati, dan tahu ada jalan panjang bagi teratai untuk bertransformasi. Dia datang ke sini untuk memastikan apakah Liu Cheng sudah meninggal, dan dia juga ingin menyepi di sini untuk beberapa waktu. Dia hanya berada di alam nadi naga ke-8 sekarang, dan dia harus mengungkap beberapa kartu truf untuk melawan Liu Cheng. Jika dia bertemu dengan mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi atau mereka yang berada di 10 besar seperti Ji Lingfeng dan Xiao Yuanqi, situasinya mungkin tidak akan bagus. Orang-orang itu lebih kuat dari Wind Edgelord, dan dia mendengar beberapa bahkan mencapai tahap kehidupan mendalam tahap ketiga. Jika dia tidak ingin mengekspos kartu trufnya, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Terserah kamu, sekarang. Lin Yun mengeluarkan tulang naga emas dari kantong interspasialnya. Ini adalah yang dia gali dari Qin Tian. Dia menggali tulang naga emas dari Qin bersaudara, Qin Tian dan Qin Chang. Dia menggunakan tulang naga emas dari Qin Chang untuk menyeduh sup, dan itu sia-sia. Tapi dia berencana untuk menggunakan tulang naga emas ini dengan baik untuk memperkuat dirinya sendiri. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin membuat terobosan ke alam nadi naga nadi ke-9 dan menggabungkan kedua tubuh suci itu menjadi satu. Dia berniat membiarkan 9 teratai melahap tulang naga emas untuk menyehatkannya. Ini adalah bagaimana dia bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Bagaimanapun, dia tidak memiliki metode untuk memurnikan tulang naga emas, dan dia tidak bisa menyeduh sup lain dengannya. Wanita yang menaiki kapal kura-kura hitam bersama Lin Yun akhirnya menginjak laut kehampaan kura-kura hitam bersama pemuda bertopi bambu. Wanita itu tersenyum, teman muda, laut kehampaan kura-kura hitam penuh dengan bahaya, dan tidak akan mudah untuk menemukan warisan kura-kura hitam. Bagaimana kalau kita mencari bersama? Tapi pemuda itu hanya melirik wanita itu sebelum dia menjawab, aku tidak tertarik. Tidak ada yang tahu apakah maksudnya dia tidak tertarik dengan laut void kura-kura hitam atau wanita itu. Ketika dia mendarat di tanah, dia dengan cepat menghilang. Setelah kepergiannya, wanita itu melihat ke kejauhan, dan dia bergumam, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku berada di sini, tapi semuanya telah berubah. Wanita itu menghela napas sebelum ia dengan cepat menghilang. Saat itu, sesosok tubuh turun dari kapal kura-kura hitam yang sebelumnya ditumpangi rombongan Lin Yun dengan seruling di tangannya. Orang ini secara alami adalah Mei Zihua, yang memikat roh-roh pendendam itu. Ketika dia melihat kapal yang kosong, sudut bibirnya bergerak-gerak, mereka semua pergi. Tidak bisakah mereka menungguku? Kapal itu cukup ramai sebelum dia pergi, tetapi kosong ketika dia kembali. Dengan kekuatannya, dia berhasil dengan aman memikat semua roh pendendam itu pergi, dan dia cukup bangga akan hal itu.
Dia ingin membanggakan hal itu kepada semua orang, tetapi semua orang pergi ketika dia kembali, dan ini tentu saja membuatnya merasa tidak nyaman. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mei Zihua tertekan, melihat ke arah Laut Void kura-kura hitam. Tidak masalah jika orang lain pergi karena dia tidak akrab dengan mereka. Tapi Lin Xiao juga pergi. Dia pikir dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Lin Xiao, jadi tidak masuk akal jika dia tiba-tiba pergi. Ordo Bulu Iblis. Mei Zihua tiba-tiba teringat sesuatu, dan tersenyum, orang itu seharusnya mendapat hadiah dari Ordo Bulu Iblis. Dia tidak ingin menyeretku ke bawah, jadi inilah mengapa dia pergi dengan tergesa-gesa. Ini adalah penjelasan yang masuk akal, tapi pikiran itu tidak terlintas sama sekali di benak Lin Yun. Dia baru saja melupakan Mei Zihua. Jangan khawatir. Kamu belum pergi ke kerajaan naga ilahi, jadi aku tidak akan membiarkanmu mati untuk Ordo Bulu Iblis. Mei Zihua tersenyum saat dia terbang ke arah laut hampa kura-kura hitam. Sebulan kemudian di diagram 9 orang suci, Lin Yun diselimuti cahaya keemasan dengan naga surgawi dan burung phoenix ilahi melingkar di sekelilingnya. Di belakangnya, pulsa naganya berfluktuasi seperti ombak yang mengerikan. Jika seseorang melihat mereka lebih dekat, orang akan melihat bahwa setiap pulsa naga telah mencapai ukuran yang menakutkan yaitu 17.000 kaki, hampir 20.000 kaki. Mereka mungkin tidak ada bandingannya dengan Jian Jingtian, tapi dia menantang surga di alam Kunlun. 9 teratai yang mengelilingi Lin Yun memancarkan vitalitas emas murni ke dalam tubuhnya. Selama sebulan terakhir, 9 teratai itu memurnikan tulang naga emas dan mengisi kembali vitalitas ke Lin Yun. Kultivasinya juga meningkat pesat dalam segala aspek. Tiba-tiba, Lin Yun membuka matanya dengan cahaya dahsyat yang bersinar dari kedalaman pupil matanya. Aura yang menakutkan menyapu keluar, dan dia sekarang telah mencapai puncak alam nadi naga ke-8. Dia bahkan tidak bisa membuat sedikit pun kemajuan di dalamnya. Lin Yun menghela nafas dan merasa luar biasa. Aku mungkin harus menghadapi kesengsaraan jika aku keluar sekarang, kan? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi menekan kultivasinya, dan dia penasaran dengan seberapa menakutkan kesengsaraannya. Dibandingkan dengan rasa takut dan kegelisahan dari sebelumnya, dia hanya menganggap ini sebagai pengalaman hidup mati seorang pendekar pedang. Niat pedang kubah surgaku telah lama mencapai penguasaan yang lebih besar, tapi aku belum mengalami cukup banyak cobaan hidup mati dan inilah mengapa aku tidak bisa membuat terobosan. Lin Yun berdiri, menunjukkan sikap seorang Grandmaster. Bab 1812 Penguasaan yang lebih besar dalam jurus pedang kubah langit. 1. Lin Yun berdiri di atas kolam di dalam diagram 9 teratai dengan pulsa naga sepanjang 17.000 kaki di belakangnya. Niat pedang kubah surgaku telah mencapai batas penguasaan yang lebih rendah, dan bisa mencapai penguasaan yang lebih besar saat aku berhasil melewati kesengsaraan ini. Niat pedang kubah surgawi dibagi menjadi 4 penguasaan, awal, lebih rendah, lebih besar, dan lengkap. Perbedaannya tidak terlalu besar dari penguasaan awal ke penguasaan yang lebih rendah. Tapi beralih dari penguasaan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi akan menjadi ledakan besar dalam kekuatan. Sedangkan untuk penguasaan yang lengkap, Lin Yun masih tidak bisa membayangkan betapa kuatnya. Selain itu, ini mungkin kesempatan bagiku untuk memadukan fisik suci naga biru dan fisik suci naga biru. Lin Yun merenung pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa selama dia tidak mati di bawah kesengsaraan, fisiknya akan mengalami transformasi. Tidak ada harta yang bisa dibandingkan dengan kesengsaraan yang menempa tubuhnya. Hanya saja wajah kebanyakan orang akan berubah setelah mendengar kesengsaraan, belum lagi mencoba untuk menempa fisik mereka melaluinya. Lin Yun mengeluarkan armor skala Myriad dan melihatnya sebentar sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia bisa memakai ini, kemungkinan dia bisa melewati kesengsaraan akan sangat meningkat. Tapi karena itu ditandai oleh orang suci, dia tidak bisa. Jika dia tidak bisa menghapus tanda orang suci, dia tidak akan bisa memakai armor skala Myriad. Sangat disayangkan. Lin Yun menyimpan armor sisik Myriad, dan tatapannya tenggelam sebelum dia dengan cepat meninggalkan diagram 9 teratai. Ketika dia muncul di laut, dia melambaikan tangannya dan gulungan itu tergulung sebelum kembali ke tangannya. Saat berikutnya, Lin Yun akan merasakan tekanan besar menerjang dirinya. Saat dia mengangkat kepalanya, langit perlahan-lahan berubah. Segala sesuatunya berkembang seperti yang dia harapkan, kesengsaraannya turun bahkan ketika dia tidak melakukan apa-apa. Alasan utamanya adalah karena kultivasinya telah mencapai batas alam nadi naga ke-8, dan tubuhnya tidak bisa lagi menampung akumulasi apapun dan dengan demikian, menarik perhatian Dao Surga.
Jadi tidak ada alternatif lain selain mencapai alam nadi naga ke-9. Transformasi kura-kura ilahi bisa menyembunyikan auranya, tapi tidak bisa bersembunyi dari dao surga. Ayolah. Lin Yun mengertakkan gigi dengan kilatan keganasan di pupil matanya. Dia kemudian menginjakkan kakinya di laut. Dia menghadapi kesengsaraannya secara langsung dan berlari menuju awan petir dengan pulsa naga muncul di belakangnya. Ketika kedelapan pulsa naga bermekaran, awan petir mulai tumpang tindih. 9 petir turun dari langit. Petir itu sangat menakutkan, dan mereka mengambil bentuk manusia ketika mereka mendekat. Mereka tampak hidup, dan tubuh mereka terbuat dari petir yang tampak seperti magma dengan api petir yang menyala di pupil mata mereka. Saat serangkaian ledakan datang dari langit, Lin Yun bisa mendengar raungan bergema di dalam telinganya. Tapi keganasan melintas di wajah Lin Yun. Dia menghunus pedang pemakaman bunga dan menyerbu ke arah 9 sosok petir itu. Saat dia bertarung, petir terus menyambarnya, menutupi tubuhnya dengan kilatan-kilatan petir. Petir itu menghancurkan rune naga di permukaan tubuhnya, tapi tulang naga biru miliknya segera mengisinya kembali. Enyahlah. Lin Yun mengayunkan pedangnya, melepaskan sinar pedang yang menghancurkan 9 sosok itu. Seni menembus langit naga biru. Lin Yun meraung, dan 100.000 tanda naga giok biru muncul di tubuhnya, berkeliaran di sekitar tubuhnya bersama dengan tanda naga ungu keemasan. Saat ledakan keras bergema, petir yang menutupi tubuhnya pecah, dan 2 rune naga meninggalkan tubuhnya. Kemudian, rune naga giok biru menjelma menjadi naga biru sementara rune naga ungu keemasan menjelma menjadi naga biru. Ketika kedua naga itu melayang di samping kedua bahunya, Lin Yun menyipitkan matanya dan melihat ke inti pusaran kesengsaraan. Di sana, magma petir telah terbentuk menjadi ruang yang menakutkan. Tujuannya adalah untuk menyerbu sebelum menggunakan magma petir untuk meredam fisiknya dan menggunakan niat pedangnya untuk menghadapi kesengsaraan. Bagaimanapun juga, bertahan secara pasif bukanlah sebuah solusi, dan seorang pendekar pedang harus memiliki kebanggaan tersendiri. Bahkan ketika menghadapi kesengsaraan naga, mereka harus memiliki keberanian untuk menghadapinya dengan pedang mereka. 1 jam kemudian, Lin Yun berlumuran darah dan akhirnya mencapai magma petir. Itu adalah kolam kesengsaraan naga, dan kekuatan kesengsaraan yang terkandung di dalamnya 10 kali lebih kuat dari dunia luar. Dia berdiri di atas awan dan sempat ragu-ragu sebelum melompat ke dalam kolam. Saat dia melompat, wajahnya segera berubah karena rasa sakit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan ganas. Magma petir itu sangat panas seperti magma, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk benar-benar tenggelam di dalamnya. Lin Yun menyilangkan kakinya dan menutup matanya sebelum menggunakan pedang kubas surgawi niat untuk menahan kekuatan yang terkandung di dalam magma petir. Ketika cahaya keemasan bersinar dari dahinya, ini mewakili taringnya sebagai pendekar pedang. Kesengsaraan ini jauh lebih menakutkan daripada kesengsaraan yang dia hadapi saat kelompok teh marsial Dao. Kesengsaraan ini berlangsung selama 7 hari, dan ombak bergemuruh di lautan dengan petir yang sesekali turun dari langit. 7 hari kemudian, sebuah ledakan bergema dari langit, dan getaran pedang membuyarkan awan petir. Ketika awan petir tersebar, kegelapan pun hilang dan cahaya kembali ke dunia sekali lagi. Lin Yun duduk di atas awan putih di langit. Saat dia membuka matanya, dia menghembuskan nafas panjang. Tapi dibandingkan dengan masa lalu, matanya memancarkan kelelahan, dan wajahnya sangat pucat karena darah yang hilang. Akhirnya aku berhasil melewatinya. Bertarung dengan surga tidaklah mudah, dan Lin Yun menarik napas dalam-dalam sebelum menutup matanya sekali lagi. Mengedarkan jurus menembus langit naga biru, cahaya biru berkedip-kedip di permukaan tubuhnya. Itu adalah rune naga giok biru. Auranya segera berhenti menurun, dan kekuatan hidupnya meledak seperti musim semi setelah hujan salju, membawa kehidupan ke padang rumput. Ketika Lin Yun membuka matanya lagi, 9 pulsa naga bermekaran di belakangnya, dan ukuran setiap pulsa naga mencapai sekitar 20.000 meter, dan mereka terlihat sangat besar karena menutupi langit. Dia mungkin tidak ada bandingannya dengan kakak laki-lakinya, Jian Jingtian, tapi dia jelas yang paling menonjol di antara mereka yang lebih muda. Aku ingin tahu bagaimana kakak senior berhasil bertahan dengan pulsa naganya yang mencapai 100.000 kaki. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, dan murid-muridnya dipenuhi dengan kekaguman. Dia sudah bisa merasakan bahwa fisiknya mencapai batas setelah pulsa naganya mencapai 20.000 kaki, dan itu berbahaya ketika dia mengalami kesengsaraan, menghadapi hidup dan mati. Tapi kakaknya bertahan selama 18 tahun. Jika Lin Yun tidak mengambil langkah ke alam dekrit samsara, dia mungkin akan jatuh karena tidak mungkin fisiknya bisa menampung pulsa naga sepanjang 70.000 kaki.
Tidak mungkin Lin Yun bisa mengikuti jalan Jian Jingtian karena dia tidak mampu menunggu lebih dari 1 dekade. Selain itu, fisiknya tidak bisa menahan pulsa naganya jika mencapai 100.000 kaki. Alasan mengapa Jian Jingtian bisa melakukannya pasti karena kesempatannya sendiri, dan ada kemungkinan besar itu terkait dengan 2 puncak yang hilang dari Sekte Pedang. Tapi Lin Yun memiliki jalannya sendiri, ekstrim dari setiap alam. Dia ingin mencapai alam nadi naga ke-10. Kembali ke kediaman kolam surgawi, dia telah mencapai alam inti Elysium bintang 10, dengan demikian meletakkan dasar yang kokoh baginya untuk mencapai alam nadi naga denyut ke-10. Ketika Lin Yun menjentikkan jarinya, pedang pemakaman bunga terbang keluar dan niat pedang yang sangat besar meledak darinya, membumbung tinggi ke langit. Niat pedangnya merobek 13 lapisan langit. Ini berarti dia akhirnya membuat terobosan dalam niat pedang kubah surgawi untuk penguasaan yang lebih besar. Bab 1813 Penguasaan yang lebih besar dalam niat pedang kubah surgawi. 2. Pedang pemakaman bunga tidak melemah bahkan setelah menempuh jarak 10 mil jauhnya dari Lin Yun. Pemandangan mulai muncul dalam pikiran Lin Yun. Itu adalah pemandangan yang dilihat oleh pedang pemakaman bunga. 70 mil kemudian, pedang pemakaman bunga berhenti, dan ini membawa kegembiraan di wajah Lin Yun karena jangkauannya telah meluas hingga 7 kali lipat. Bagaimana kakak senior memanipulasi pedangnya dari jarak 10.000 mil jauhnya? Lin Yun masih ingat hari itu ketika dia dikejar oleh domain iblis setelah memainkan seruling untuk membunuh targetnya, kakaknya memanipulasi pedang yang terbang jauh-jauh dari Sekte Pedang Fuyun dan membantunya membereskan kekacauannya. Ini berarti niat pedang Jian Jingtian jauh melampaui imajinasinya. Kultivasi Jian Jingtian mungkin tidak meningkat selama 18 tahun dia memenjarakan dirinya sendiri di Sekte Pedang Awan Berkedip, tetapi niat pedangnya telah meningkat. Kelas 6. Atau kelas 7. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Niat pedang Jian Jingtian seharusnya tidak berada di tingkat ke-7 karena ketua Sekte, Musuan Kong, hanya berada di tingkat ke-7. Kemudian lagi, mungkin itu tidak luar biasa seperti yang dipikirkan Lin Yun. Pedang pemakaman bunga masih hampir tidak bisa terbang setelah menempuh jarak 70 mil, hanya saja itu jauh lebih lambat dan lebih lemah. Ada risiko pedang pemakaman bunga terganggu dan dirampas darinya. Atau mungkin kakak laki-lakinya mengambil risiko dan memanipulasi pedangnya untuk memperpanjang jarak hanya untuk menyelamatkannya. Kembalilah. Lin Yun melambaikan tangannya, dan pedang pemakaman bunga kembali padanya. Saat itu terbang kembali padanya, pedangnya berkeliaran seperti naga di sekelilingnya. Semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat dia merasakan betapa kuatnya kakak laki-lakinya. Tidak heran mengapa semua orang mengatakan Jian Jingtian adalah harapan untuk membawa Sekte Pedang kembali ke Tanah Suci. Lin Yun tiba-tiba mengulurkan tangan, dan pedang pemakaman bunga melompat. Apakah kamu juga menjadi lucu? Lin Yun tersenyum. Pedang pemakaman bunga bereaksi seolah-olah telah mendengarnya dan sedikit bergetar. Itu memancarkan cahaya biru samar seolah-olah itu menanggapi dia. Lin Yun mengulurkan tangan 3 kali sebelum dia akhirnya meraih pedang pemakaman bunga. Ketika dia memegang pedang itu, tubuhnya bergetar dengan tubuh yang dipenuhi dengan niat pedang yang mengerikan. Saat rambutnya mulai berkibar, dia memancarkan kekuatan luar biasa yang bahkan bisa menyebabkan ruang hancur dengan tatapan sederhana. Saat pedang pemakaman bunga bergetar, Glory Metal Spirit seperti jurang yang memancarkan aura menusuk. Jika saya mengaktifkan roh kemuliaan sekarang, itu seharusnya bisa menghancurkan beberapa artefak suci kemuliaan yang bertahan. Lin Yun bergumam. Dia bisa merasakan bahwa ujung pedang pemakaman bunga telah menjadi lebih tajam setelah pedang kubah surgawi niatnya mencapai penguasaan yang lebih besar. Dia juga tidak perlu menghabiskan asal naga sebanyak itu jika dia mengaktifkan Glory Metal Spirit. Ketika dia mengaktifkannya sebelumnya, itu akan menghabiskan setidaknya 1/4 dari asal naganya, dan dia bahkan tidak bisa melepaskan 1/100 dari kekuatan artefak Glory Sein. Ketika Lin Yun menuangkan niat pedangnya ke dalam Glory Metal Spirit, penglihatannya tiba-tiba terbuka, dan dia menemukan dirinya berada di langit berbintang yang luas. Di langit berbintang ini, ada gugusan bintang yang bersinar terang. Ada 7 bintang yang bersinar terang. Roh kemuliaan terdiri dari 7 bintang. Permukaan setiap bintang terukir dengan puluhan ribu tanda suci. Tidak heran mengapa rasanya sangat melelahkan untuk mengaktifkan Glory Metal Spirit. Bagaimanapun juga, ini berarti dia harus mengaktifkan semua rune suci di 7 bintang itu, dan hanya dengan melihat jumlahnya saja bisa membuat kulit kepalanya mati rasa. Aku bahkan mungkin tidak menyalakan bintang di masa lalu. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri, dan akhirnya tahu mengapa semua orang suci akan tergila-gila pada artefak suci kemuliaan.
Bahkan para ahli di tahap kehidupan mendalam tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan artefak suci kemuliaan, dan mereka yang berada di alam nadi naga hampir tidak dapat menggunakannya. Ketika Lin Yun melihat sekeliling ruang ini, dia menyadari ada beberapa bintang kabur di sekitarnya, tapi semuanya kusam. Dia mencoba untuk memperpanjang niat pedangnya, tapi gagal, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini seharusnya adalah roh kemuliaan yang masih tersembunyi di dalam pedang pemakaman bunga. Jika dia ingin terus meningkatkan pedang, dia harus menyalakan roh-roh kemuliaan itu cepat atau lambat. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya jika dia menyalakan semua roh kemuliaan, dan dia dipenuhi dengan antisipasi untuk itu. Tapi itu masih terlalu jauh baginya. Lin Yun merenung bahwa dia hanya bisa menyalakan satu bintang dari gugus Glory Metal Spirit. Tetapi jika dia memberikan segalanya, berapapun harganya, dia mungkin bisa menyalakannya sepenuhnya. Dia segera mencobanya ketika dia memikirkannya. Ketika niat pedangnya mundur dari pedang pemakaman bunga, naga asal di dalam istana ungu bergemuruh. Ketika asal naganya mulai mengalir ke dalam Glory Metal Spirit, rune suci pada bintang mulai bersinar, dan itu setelah menghabiskan 1/10 dari asal naganya. Permukaan pedang pemakaman bunga mulai bersinar dengan sinar pedang, dan roh Glory Metal memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Ini sudah menjadi batasnya. Tapi Lin Yun tahu bahwa dia hanya menerangi sebagian kecil dari bintang ini, dan dia belum mencapai batasnya. Setelah menghabiskan 1/3 dari asal naganya, bintang itu akhirnya menyala. Pedang pemakaman bunga memancar dengan kekuatan besar di tangannya, dan mulai berjuang melawannya. Saat gelombang kekuatan menakutkan menyebar sementara pedang pemakaman bunga bergetar, ruang di sekitarnya mulai hancur. Kekuatan yang terkandung di dalam pedang itu telah mencapai batasnya dan dia harus melepaskannya. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun mengayunkan pedangnya. Sinar pedang yang menyebar lebih dari beberapa ratus mil muncul, dan tampak seolah-olah langit terbelah menjadi dua dari kejauhan. Ketika sinar pedang mendarat di laut, itu terbelah menjadi dua, dan retakan mencapai 3 kaki panjangnya. Kedalaman jurang ini sangat menakutkan, mencapai kedalaman beberapa ribu meter sebelum akhirnya dia bisa melihat jurang yang sangat dalam. Melihat pemandangan ini, Lin Yun tidak bisa menahan gemetar. Pada saat berikutnya, jurang di dalam laut menutup, dan benturan besar menyebarkan gelombang kejut ke langit. Ketika gelombang kejut menyapu, Lin Yun tidak bisa menahan gemetar karenanya, dengan seluruh wilayah ini bergetar. Ketika jurang benar-benar tertutup, pusaran besar muncul di depan pilar air setinggi beberapa ribu kaki yang membumbung tinggi ke langit. Pemandangan ini bahkan mengejutkan Lin Yun karena dia baru saja mengaktifkan sebuah bintang. Ini berarti dia hanya melepaskan 1/7 dari Glory Metal Spirit, dan dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya saat dia mengaktifkan ke-7 bintang. Untuk pertama kalinya, Lin Yun tidak bisa menahan perasaan aneh ketika dia melihat pedang pemakaman bunga di tangannya. Sinar pedang yang bersinar dari pedang pemakaman bunga telah meredup banyak, tapi itu cukup membanggakan dengan apa yang dilakukannya. Karena hubungan Lin Yun yang kuat dengan pedangnya, dia bisa merasakan kebanggaan yang diberikan pedang itu. Rasanya seperti seorang anak kecil yang memamerkan pencapaiannya, dan ini membawa senyum di wajah Lin Yun. Dia tahu bahwa dia telah mengecewakannya di masa lalu. Baiklah. Akulah yang salah karena tidak bisa menghancurkan armor sisik segudang, dan itu bukan salahmu. Lin Yun tahu apa yang dipikirkan pedang pemakaman bunga, dan dia menghiburnya. Saat itu, pedang pemakaman bunga merasa puas. Ini membuat Lin Yun tersenyum sebelum dia menyarungkan pedangnya dan mendarat di laut seperti daun yang melayang. Kekuatan niat pedang itu masih ada. Hanya energi yang tersisa saja sudah cukup untuk membuat siapapun ketakutan. Lin Yun tidak terburu-buru untuk pergi, jadi dia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Meskipun dia gagal menggabungkan tubuh suci tubuh naga biru dan Blue Dragon tubuh suci setelah menempa fisiknya di kolam petir selama 7 hari, itu memberinya banyak wawasan. Dia sekarang bisa menggunakan segel naga berdaulat untuk secara paksa menggabungkan dua fisik seinnya untuk sesaat. Selama waktu itu, dia bisa bersentuhan dengan ambang batas fisik naga biru ilahi selama segel naga berdaulat ada. Ada banyak kerugian dari metode ini, dan ini hanya trik kecil. Tapi karena dia bisa membiarkan kekuatannya mengalami peningkatan besar untuk sesaat, itu pasti patut dicoba. Bab 1814 mengendarai pedang. Ketika jari-jari Lin Yun saling bersilangan, dia mulai membentuk segel naga berdaulat. Saat dia membentuk segel itu, tanda naga berwarna ungu keemasan dan biru giok mulai menyatu dengan tubuhnya dan terukir di daging, darah, dan tulangnya.
Suara retakan tulang bisa terdengar dari seluruh tubuhnya, dan fisiknya mengalami transformasi tertentu dari dalam keluar. Aura naga yang dia keluarkan tiba-tiba meledak, dan ada 7 cahaya ilahi bermekaran di tangannya. Di saat berikutnya, aura naga yang mengerikan meledak dari Lin Yun dengan ledakan keras disertai dengan gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tubuh Lin Yun membengkak hingga 1 kali lipat, dan sosoknya menjadi jauh lebih kuat dengan api yang berkedip-kedip di dalam pupil matanya. Salah satu pupil matanya berkobar dengan api keunguan keemasan, dan yang lainnya adalah api giok biru. Di kedalaman pupil matanya, segel naga berdaulat berkembang. Di bawah bimbingan segel naga berdaulat, fisik suci naga biru dan fisik suci naga biru secara paksa digabungkan bersama. Ini membawa kekuatan ledakan yang sangat besar dari tubuh Lin Yun, dan tatapannya mengeluarkan tekanan yang kuat. Bahkan asal naga di dalam istana ungu miliknya telah membengkak. Ketika Lin Yun melemparkan pukulan lain, raungan naga yang menusuk bergema dan bergema di wilayah ini. Laut di bawah mulai mengepul dengan gelombang, dan gelombang terus naik di bawah arus besar yang dengan cepat mencapai ketinggian beberapa ratus kaki. Saat gelombang besar menderu, gelombang kejut menjalar sejauh beberapa ribu meter, menyebabkan permukaan laut berfluktuasi dengan hebat. Ini adalah kekuatan pukulan biasa tanpa teknik bela diri apapun. Ketika kekuatannya menyebar, gelombang besar itu meledak sebelum hujan deras turun di laut. Betapa kuatnya! Lin Yun bersemangat karena asal naga di dalam tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus, berfluktuasi dan mengalir ke seluruh tubuhnya seperti magma panas. Kekuatan ini jauh melampaui ekspektasi Lin Yun, dan dia menemukan asal naganya menjadi lebih kuat. Ini adalah fisik ilahi naga biru. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak terbiasa dengan energi yang mengalir di tubuhnya, tapi itu berisi segumpal energi naga biru. Itu mengeluarkan aura yang bergelombang, keras, dan kuno. Di saat yang sama, variasi baru dari rune naga muncul di permukaan tubuhnya. Raja naga umumnya berwarna hitam, dengan segumpal benang merah di tengahnya. Begitu saja, Lin Yun melakukan tinju Dewa Matahari Bulan sambil membiasakan diri dengan kekuatannya. Setiap kali dia melintas di laut, dia akan diiringi oleh angin menderu dan petir yang berderak. Gerakannya dapat dengan mudah memanggil badai petir, membuat laut menjadi ganas di bawah kekuatan ini. Ketika dia mengepalkan kedua tangannya dan melampiaskan semua kekuatan ini, ombak yang mencapai beberapa ribu kaki menutupi radius 1000 mil. Ketika badai petir mengamuk di langit, api di dalam pupil mata Lin Yun berangsur-angsur mereda, dan cahaya dari segel naga berdaulat menjadi redup. Dia menghembuskan nafas panjang dan kelelahan, tetapi pupil matanya bersinar terang. Ini sangat kuat, tapi ini masih belum menjadi kekuatan sebenarnya dari fisik ilahi naga biru. Murid Lin Yun bersinar dengan kegembiraan. Ini hanya garis besar dari fisik ilahi naga biru. Karena dia bisa mencapainya secara paksa dengan segel naga berdaulat sekarang, seberapa kuat fisik ilahi naga biru setelah penggabungan selesai. Lin Yun lebih percaya diri sekarang, dan dia tahu dia membuat pilihan yang tepat dengan tidak memilih fisik Divine Azure Overlord. Mari kita coba jentikan jari ilahi. Karena niat pedang kubah surgaku telah mencapai penguasaan yang lebih besar, aku harus bisa membuat terobosan dalam jentikan jari ilahi. Setelah mencapai alam nadi naga denyut ke-9, Lin Yun masih belum tenang dari kegembiraannya. Jentikan jari ilahi adalah teknik rahasia yang ditinggalkan oleh pendekar pedang Ziyuan, dan Lin Yun telah melatihnya untuk waktu yang lama. Namun meski begitu, dia masih terjebak di tahap ketiga untuk waktu yang lama. Jentikan jari ilahi memiliki total 5 tahap. Tahap pertama, aura berkedip, jentikan jari. Tahap kedua, momen indah, pukulan mutlak. Tahap ketiga, hubungan hati, pedang spiritual. Tahap keempat, jari puncak, bencana besar. Dan tahap kelima, jentikan jari, bintang turun. Ketika dia masih berada di alam Xuan Huang, dia merasa bahwa deskripsi teknik rahasia ini agak terlalu dilebih-lebihkan ketika dia mendapatkannya. Tapi sekarang dia melihatnya lagi, itu mungkin tidak berlebihan. Tahap kelima mungkin tidak secara harfiah berarti menghancurkan bintang dengan jentikan jari, tetapi mungkin mengacu pada fenomena tertentu. Dia terus berlatih di laut, dan ada sinar pedang yang keluar dari jarinya dan bertahan lama di sekitarnya. Setelah beberapa ribu kali mencoba, Lin Yun akhirnya memiliki gambaran umum di benaknya. Dia dengan tenang menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam kedalaman. Dia juga mengedarkan mantra jentikan jari ilahi melalui meridiannya. Ketika dia membuka matanya lagi, dahinya menjadi terbakar, dan niat pedang kubah surgawi pada penguasaan yang lebih besar menyebar. Mengangkat tangan kanannya, segel Ziyuan Sein muncul di punggung tangannya, dan ibu jarinya menekan jari tengahnya.
Saat asal naganya mulai terakumulasi, Ziyuan Seinsel beredar, dan jiwa pedang naga biru terbang keluar dari lautan pedangnya di bawah manipulasi manusia emas. Tidak lama kemudian, jiwa pedang naga biru diresapi ke dalam segel Ziyuan Sein, menyebabkan segel itu memancar dengan kedalaman badai petir. Ini membuat tangan kanannya menjadi berat, dan seluruh tangannya tampak sempurna seperti giok putih. Saat pinggirannya berkibar, dia mengeluarkan temperamen yang elegan. Ketika getaran pedang bergema dari dalam tubuhnya, pedang bermanifestasi dengan air laut yang mulai naik dari laut. Sementara pedang-pedang itu memancarkan cahaya redup, setiap pedang mengandung niat pedang kubah surgawi yang kuat, dan pedang-pedang itu semuanya tampak indah. Lin Yun mengendalikan pedang-pedang panjang itu, dan ribuan pedang itu mulai bergetar. Pedang-pedang itu seperti sedotan yang tumbuh dari tanah dan bergegas ke arahnya. Dia langsung dikelilingi oleh ribuan pedang sebelum mereka mengembun menjadi seekor naga yang membumbung tinggi ke langit. Saat niat pedang yang menakutkan meledak dari Lin Yun, niat pedang kubah surgawi pada penguasaan yang lebih besar terpancar dengan kekuatan yang menakutkan. Ketika niat pedangnya naik ke batas, Lin Yun menjentikkan jarinya, dan naga itu terbang menjauh. Ini bukan naga biru. Itu memiliki kedalaman badai petir, tetapi struktur tulangnya ditempa dengan pedang. Itu adalah naga besar berukuran beberapa ratus kaki, dan menciptakan lubang besar di laut dari jarak 10 mil. Ketika air laut mengalir menuju kawah, aura pedang yang tertinggal di dalam lubang terus bergetar, dan sebuah jurang muncul. Niat pedang bertahan untuk waktu yang lama. Bahkan setelah setengah batang dupa, kawah itu masih belum menutup. Tahap keempat jari puncak, bencana besar. Lin Yun menarik tangannya dan tatapannya menjadi dalam. Jentikan jari ilahi adalah teknik rahasia, dan itu komprehensif meskipun merupakan teknik jari. Tidak hanya dia bisa menanamkan kedalaman naga biru ke dalamnya, tapi dia juga bisa menanamkan energi bawah atau fenomena yang diciptakan oleh seni mengejar matahari ilahi ke dalamnya. Teknik ini mengandung banyak variasi dengan satu jentikan. Lin Yun mulai mengembangkan seni pedang naga biru sambil menggunakan niat pedang kubah surgawi. Saat kultivasi dan niat pedangnya meningkat, kekuatannya juga mengalami peningkatan yang komprehensif. Tapi ini terutama berkat peningkatan niat pedangnya. Niat pedang kubah surgawi pada penguasaan yang lebih besar adalah harta terbesarnya, dan seni pedang naga biru dan menjentikkan jari ilahi adalah metode untuk menggali harta karun ini. Bagaimanapun, sia-sia memiliki harta jika dia tidak memiliki cukup sarana. 10 hari kemudian, Lin Yun akhirnya berhenti berlatih. Dia telah mencoba menggunakan pedang kubah surgawi dengan penguasaan yang lebih besar untuk melakukan semua teknik bela dirinya, dan dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Setelah dia selesai beristirahat, dia perlahan bangkit dan bergumam pada dirinya sendiri, saatnya aku pergi sekarang. Saat pedang pemakaman bunga terbang keluar, Lin Yun tersenyum dan melayang ke langit juga. Dia terbang di samping pedang pemakaman bunga dan berbalik untuk melihatnya. Pedangnya juga menatapnya, lalu terbang lebih cepat lagi. Melihat ini, Lin Yun tersenyum, haruskah kita bertanding untuk melihat siapa yang lebih cepat? Begitu saja, pedang dan manusia itu mulai mengejar satu sama lain. Ini adalah perasaan yang menarik. Mereka seperti dua orang, sahabat yang berbagi hidup dan mati bersama. Bahkan di lautan yang luas ini, Lin Yun tidak akan merasa kesepian dengan pedang pemakaman bunga di sampingnya. Ketika dia sudah cukup bersenang-senang, dia berdiri di atas pedang pemakaman bunga. Saat dia terbang, dia telah menjadi satu dengan pedang, dan pedangnya mengalami peningkatan yang drastis. Kecepatannya cepat, dan itu bahkan lebih cepat daripada saat dia menggunakan seni mengejar matahari ilahi. Ini adalah seni manipulasi pedang yang asli. Jika dia tidak memahami niat pedang kubah surgawi, dia tidak akan bisa terbang, bahkan jika dia berdiri di atas pedang. Ini karena dia tidak bisa menjadi satu dengan pedang tetapi dua entitas yang terpisah, dan dia akan jatuh dari pedang saat pedang itu bergerak. Bahkan jika seseorang bisa mencoba mengikatkan diri secara paksa pada pedang mereka, kecepatan mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan teknik gerakan, dan juga tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Jadi tidak ada arti yang signifikan dalam melakukannya. Tapi Lin Yun berbeda karena dia mengendarai pedang kubah surga dengan penguasaan yang lebih besar, dan dia bisa menjadi satu dengan pedangnya. Dia sekarang benar-benar mengerti arti dari pedang kubah langit. Ketika dia berdiri di atas pedang pemakaman bunga, dia telah menyatu dengan pedang itu. Kecepatan niat pedangnya setara dengan kecepatan sebenarnya, dan dia diselimuti aura pedang yang sangat besar. Jika ada seseorang yang berdiri di hadapannya, mereka akan tercabik-cabik bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Bahkan jika ada gunung yang berdiri di depannya, dia bisa menembusnya.
Lin Yun kembali dengan cara yang sama saat dia datang, dan dia menemukan banyak kapal kura-kura hitam di sepanjang jalan. Ketika dia hendak mendekati laut hampa kura-kura hitam, dia bisa mendengar sebuah melodi memasuki telinganya. Itu adalah lagu suci agung. Orang ini pasti sengaja menunjukkan keahliannya, dan hanya mereka yang memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam musik Dao yang bisa mendengarnya. Lin Yun berhenti. Dia tidak akan peduli jika itu adalah lagu suci agung lainnya, tetapi dia harus berhenti tidak peduli apapun yang terjadi karena ini adalah suara erhu, dan hanya 3 orang yang tahu cara memainkannya. Ketika dia terbang dengan pedang, dia segera melihat orang yang memainkan erhu. Itu adalah orang tua yang datang bersama mereka di kapal kura-kura hitam. Ketika dia berhenti, pedang pemakaman bunga meninggalkan kakinya. Setelah dia mendarat dengan elegan di tanah, dia melepas sarung pedang dan menyarungkan pedang pemakaman bunga. Karena dia mengenakan jubah putih, ini membuat perbedaan drastis antara dia dan pria tua yang compang camping itu. Pak tua, Anda tampaknya telah meningkatkan keterampilan Anda dengan itu. Lin Yun tersenyum. Dia sudah mengenali identitas orang tua itu di kapal kura-kura hitam. Itu adalah Gu Jun dari Paviliun Wewangian Surgawi. Masih baik-baik saja, kurasa. Tapi sayang sekali itu bukan biola lonjakan Saint Elder, aku juga tidak bisa memainkan sajak Dao. Gu Jun meletakkan biola lonjakan ke bawah sebelum meneguk anggur. Kenapa kau terlambat datang? Aku sudah menunggumu lebih dari sebulan. Di mana kelompok penguasa tepi angin? Gu Jun bertanya. Mati. Lin Yun menjawab dengan acuh tak acuh. Gu Jun mengangkat alisnya saat mendengar itu karena dia mengira Lin Yun mengabaikan mereka. Konsep Lin Yun membunuh mereka tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Bagaimanapun, mereka adalah 4 orang ahli tahap kehidupan mendalam. Belum lagi seorang jenius yang mengerikan seperti penguasa tepi angin pasti memiliki harta karun padanya. Jika tidak, Liu Sein tidak akan membiarkan dia datang ke laut kosong kura-kura hitam. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Gu Jun bertanya dengan seru. Mari kita tidak membicarakan hal itu untuk saat ini. Bagaimana situasi di laut void kura-kura hitam? Saya melihat banyak kapal kura-kura hitam di sepanjang jalan. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Lin Yun duduk di tanah dan meletakkan pedangnya ke samping. 2 alasan dan salah satunya adalah Ordo Bulu Iblis. Gu Jun tersenyum. Lin Yun langsung tahu mereka datang untuknya, jadi dia bertanya, bagaimana dengan yang lain? Warisan kura-kura hitam telah muncul. Gu Jun menghela nafas. Bab 1815 aku akan melindungi Lin Xiao. Warisan kura-kura hitam benar-benar muncul. Lin Yun terkejut. Selama ini, hanya ada rumor tentang warisan di laut kehampaan kura-kura hitam. Beberapa orang bahkan berhasil mendapatkan warisan yang tidak lengkap, tetapi tidak ada yang melihat warisan yang sebenarnya. Oleh karena itu, banyak orang menganggapnya sebagai legenda, dan Lin Yun tidak terlalu peduli dengan hal itu. Jadi dia secara alami terkejut ketika warisan itu muncul dengan begitu lancar. Menganggukkan kepalanya, Gu Jun menjawab, istana bawah tanah muncul dari laut mati, dan semua fenomena di laut void kura-kura hitam baru-baru ini berasal darinya. Semua orang ada di Pulau Guntur yang dalam sekarang. Ini adalah pulau yang paling dekat dengan laut mati. Lebih jauh ke depan adalah zona terlarang di laut mati. Lin Yun mengangkat alisnya, dan bertanya, apa artinya ini? Tidak ada yang berani memasuki laut mati. Meneguk seteguk anggur, Gu Jun tersenyum, itu sebabnya semua orang menunggu sesuatu terjadi. Sejak istana bawah tanah muncul, ada kemungkinan besar itu akan memungkinkan semua orang untuk masuk. Lin Yun merasa lebih curiga saat melihat nada percaya diri Gu Jun. Dia bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kau datang? Saya ingat Anda berada di puncak alam dekrit samsara, dan Anda dapat memasuki alam suci semu kapan saja. Bukankah sedikit terlalu berbahaya bagimu untuk berada di sini? Laut void kura-kura hitam memiliki kekuatan dewa yang tersisa, dan itu mungkin meledak jika seseorang dengan kultivasi tinggi muncul. Jika mereka mengungkapkan kekuatan mereka, mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi akan mati lebih cepat. Ini adalah warisan kura-kura hitam yang sedang kita bicarakan. Warisan di sini seharusnya adalah garis keturunan kura-kura hitam guntur, dan pasti akan ada banyak anggur bagus yang terkubur di istana bawah tanah yang sama sekali tidak kalah dengan anggur klan naga kalian. Saat cahaya melintas di pupil mata Lin Yun, dia bertanya, kura-kura hitam guntur. Mengapa kau begitu berpengetahuan tentang itu? Orang tua, jangan bilang kau adalah keturunan dari garis keturunan kura-kura hitam. Sebelumnya, ketika mereka berbicara, dia tahu Gu Jun telah melakukan banyak penelitian tentang garis keturunan kura-kura hitam, dan dia bahkan tahu asal-usul garis keturunan kura-kura hitam.
Dia sudah curiga pada saat itu dan bahkan menanyakannya dengan bercanda, tetapi Gu Jun segera menepisnya. Dia tidak memikirkannya saat itu, tapi Gu Jun terdengar sangat percaya diri dan bahkan mengatakan bahwa itu seharusnya adalah warisan kura-kura hitam guntur. Dia belum pernah membacanya sebelumnya di gulungan bambu yang dibelinya. Adapun anggur yang disembunyikan di istana bawah tanah, juga tidak ada jejak yang disebutkan. Aku tidak. Jangan omong kosong. Gu Jun segera menjadi gugup dan dengan cepat menyangkalnya. Baiklah, mari kita berpura-pura tidak. Izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang leluhur penyu hitam? Lin Yun tersenyum, dan reaksi Gu Jun semakin menegaskan spekulasinya. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Gu Jun segera menjadi waspada. Tidak banyak. Saya hanya menanyakannya dengan santai. Kata Lin Yun. Leluhur penyu hitam pernah memberitahunya bahwa dia bisa mencarinya jika dia tertarik dengan warisan kura-kura hitam, tetapi Lin Yun bahkan tidak tahu di mana leluhur penyu hitam berada. Gu Jun mengalihkan pandangannya, dan tidak berani menatap mata Lin Yun. Dia berkata, aku memang tahu sesuatu, tapi ku dengar leluhur kura-kura hitam ada di luar Laut Timur, di tanah leluhur kura-kura hitam. Ku dengar ada kura-kura hitam berdarah murni di sana. Lalu bagaimana dengan kura-kura hitam guntur? Lin Yun bertanya, bukankah sudah kukatakan padamu sebelumnya? Klan kura-kura hitam adalah keturunan kura-kura hitam setelah bersatu dengan manusia. Mereka bukan satu-satunya keturunan kura-kura hitam. Garis keturunan kura-kura hitam memiliki 7 cabang. Setiap cabang memiliki atribut yang berbeda. Ada kura-kura hitam petir, kura-kura hitam api, kura-kura hitam es. Dan yang terkuat adalah kura-kura hitam surga dan kura-kura hitam bumi. Kedengarannya cukup rumit. Lin Yun menghela nafas setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Jun. Yah, tidak ada cara lain. Di antara 4 binatang dewa, kura-kura hitam memiliki nafsu terkuat. Gu Jun memonyongkan bibirnya ke samping. Saat dia berbicara, dia segera berhenti ketika dia menyadari bahwa dia terpeleset lidahnya. Ketika Lin Yun mengirimkan tatapan aneh pada Gu Jun, wajah yang terakhir memerah, dan dia berdebat, jangan lihat aku. Aku tidak memiliki garis keturunan kura-kura hitam. Itu tidak penting. Ayo kita pergi ke Pulau Guntur yang dalam dulu. Kata Lin Yun. Dia tahu bahwa semua orang pasti telah berkumpul di sana, termasuk mereka yang berasal dari jalur iblis. Dengan kemunculan Ordo Bulu Iblis, secara alami akan menarik banyak kultivator iblis. Selain itu, Sekte Bulan Darah juga bersembunyi dalam kegelapan. 3 jenderal dewa telah berkumpul bersama, ingin membalas dendam atas rasa malu yang mereka derita. Tapi semua orang yang berkumpul di sana tertarik dengan warisan kura-kura hitam, karena ini adalah kesempatan besar. Jika mereka memiliki panen, mereka akan bisa bangkit. Tapi Laut Mati terlalu berbahaya, dan mereka tidak akan berani masuk meskipun mereka memiliki 100 nyali. Jadi mereka sekarang menunggu reaksi dari istana bawah tanah. Ketika Lin Yun dan Gu Jun datang ke Pulau Guntur yang dalam, kemunculan mereka segera menimbulkan keributan. Bukankah itu Lin Xiao, juara dari perjamuan Nirwana? Dia memiliki hadiah di kepalanya, dan dia berani muncul di sini di depan umum. Siapa orang tua di sampingnya? Dia terlihat sangat menyedihkan. Lin Xiao terlalu berani. Dia hanya yang pertama di alam nadi naga, tapi semua orang di sini adalah ahli di tahap kehidupan mendalam. Bukankah dia merayu kematian untuk datang ke sini? Penampilan Lin Yun dan Gu Jun menarik banyak perhatian. Tetapi kebanyakan orang tidak berani bergerak melawannya karena identitasnya sebagai seorang jenius dari garis keturunan naga biru. Paling tidak secara terang-terangan. Tapi para ahli di peringkat iblis tidak memiliki banyak pertimbangan, dan para kultivator iblis akan segera tiba. Kamu benar-benar telah menyeretku ke bawah. Aku menyuruhmu memakai topi bambu. Aku hanya ingin minum anggur, dan aku tidak ingin ada masalah. Gu Jun menunduk dengan pupil matanya berkedip-kedip, bertanya-tanya apakah dia harus menyelinap pergi sekarang. Tidak perlu. Lin Yun menjawab dengan acuh tak acuh. Ordo Bulu Iblis memang memusingkan, tapi dia tidak bisa terus bersembunyi darinya. Paling tidak, dia harus menyelesaikannya di sini, dan cara terbaik adalah membuat contoh dari beberapa orang. Alasan mengapa dia tidak memakai topi bambu untuk menyembunyikan dirinya adalah karena dia tidak berpikir ada orang di sini yang bisa membunuhnya. Dia bahkan bisa melakukan perlawanan terhadap seorang ahli di tahap kehidupan mendalam. Paling tidak ada yang bisa meninggalkannya jika dia ingin pergi dengan mengendarai pedangnya. Sekelompok orang muncul, segera menghalangi jalannya. Ada lebih dari beberapa ratus orang, dan mereka semua adalah kultivator iblis di peringkat iblis.
Mereka yang bisa mencapai peringkat itu tidak takut mati, dan tangan mereka basah kuyup oleh darah murid-murid Tanah Suci. 3 orang menonjol dari kerumunan, dan mereka adalah orang-orang yang ditemui Lin Yun di kapal perang kelas suci. Mereka adalah Kou Tianhua, Yuan Hengying, dan Nyonya Batu. Di belakang mereka ada beberapa kultivator iblis di peringkat juga, dan mereka semua berada di tahap kehidupan mendalam tahap ketiga. Tetapi karena Kou Tianhua menonjol, mereka tidak berniat untuk menonjol. Guru Kou Tianhua adalah orang suci pedang tulang putih. Selain itu, dia juga berada di peringkat 300 teratas di peringkat iblis. Kultivasinya berada di puncak tahap kehidupan mendalam tahap kelima. Dia berada di puncak rantai makanan, bahkan di laut hampa kura-kura hitam, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Kou Tianhua, aku sudah memintamu untuk pergi dari kapal perang kelas suci, namun kamu masih berani muncul di hadapanku, kata Lin Yun dengan acuh tak acuh. Lingkungan sekitar menjadi gempar, dan mereka terkejut dengan apa yang dikatakan Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun bertindak seolah-olah Ordo Bulu Iblis tidak ada hubungannya dengan dia. Kou Tianhua tertegun, berdiri dengan jubah putihnya untuk beberapa saat, sebelum dia tertawa, Lin Xiao, kamu benar-benar sombong. Aku telah menunggumu selama 2 bulan, dan kupikir kau sudah mati. Tapi ternyata kamu masih hidup. Bagus. Aku tidak akan mati meskipun kamu mati. Pergilah, jangan menghalangi pandanganku. Lin Yun berkata dengan dingin. Dia tidak sopan dengan Kou Tianhua, karena dia tidak perlu melakukannya. Para kultivator iblis ada di sini untuk nyawanya untuk ditukar dengan Ordo Bulu Iblis. Jadi dia hanya akan membuat dirinya tampak lemah jika dia berbicara dengan sikap lembut. Di sisi lain, Gu Jun ketakutan karena dia datang ke sini setelah menyegel kultivasinya. Jika dia bertarung dan kekuatannya secara tidak sengaja melebihi tahap kehidupan mendalam, dia akan langsung menarik kekuatan dewa. Orang lain mungkin bisa keluar tanpa cedera, tapi dia akan menerima pukulan itu secara langsung dan mati. Kakak Kou, aku tidak mengenal anak nakal ini dengan baik. Anda bisa mengejarnya, karena tidak ada hubungannya dengan saya. Gu Jun bahkan memanggil Kou Tianhua sebagai saudara untuk orang seusianya, yang membuka mata Lin Yun. Enyahlah, kata Kou Tianhua, dan aura pembunuh menyapu darinya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan cara ini. Senior Gu, kamu terlalu rendah hati. Bukankah kau bilang padaku bahwa Waitebone Blade Sein hanyalah seekor anjing? Jadi kenapa kau bersikap begitu sopan sekarang? Lin Yun tersenyum. Kami sebelumnya setuju bahwa kami akan membunuh semua kultivator iblis di Pulau Guntur yang dalam dan menggunakan kepala mereka untuk ditukar dengan uang. Semua orang terkejut saat mendengar itu. Mereka mulai bertanya-tanya tentang asal-usul orang tua ini, dan banyak kultivator iblis berbalik untuk melihat Gu Jun dengan amarah. Sebelum Gu Jun bisa membantah, Lin Yun menariknya ke belakang dan tersenyum, saya mengerti. Sampah ini tidak layak untuk kamu bergerak. Kou Tianhua, datang dan berlututlah jika kau ingin kematian yang mudah. Jika tidak, aku akan membuatmu menderita lebih buruk dari kematian. Di belakang Kou Tianhua, Lady Stone dan Yuan Hengying saling memandang dengan ekspresi aneh. Lagi pula, bukankah itu kalimat mereka? Tuan muda, ada yang aneh dengan anak nakal ini. Mengapa kita tidak menyuruh seseorang untuk menyelidiki kekuatannya terlebih dahulu? Yuan Hengying berbisik. Kau pikir aku takut padanya? Aku akan menghancurkannya sampai mati sekarang. Pertama di peringkat nadi naga. Dia bukan apa-apa di hadapanku. Kou Tianhua meraung, melepaskan aura pembunuh yang menakutkan. Saat aura merah tak terbatas menyebar, semua orang bisa mendengar teriakan kesal yang datang darinya. Wajah semua orang berubah, dan mereka dengan cepat mundur. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh Kou Tianhua sehingga dia memiliki aura baleful yang begitu kuat. Ketika mata mereka tertuju pada Lin Yun, pupil mereka dipenuhi dengan simpati karena mereka tahu bahwa Lin Yun sudah ditakdirkan. Laut Void kura-kura hitam berbeda dari dunia luar, dan para kultivator iblis tidak memiliki keberatan di sini. Jadi wajar jika mereka tidak bermoral. Hentikan. Raungan bergema, menghancurkan aura baleful yang dilepaskan oleh Kou Tianhua. Saat sesosok tubuh turun ke tanah, orang itu melihat sekeliling dengan jijik sebelum dia menyatakan, jika ada yang berani menyentuh Lin Xiao saat kita berada di Pulau Guntur yang dalam, mereka akan melawanku, Mei Zihua. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Lingkungan sekitar segera menjadi gempar. Ini benar-benar gila karena orang ini bahkan lebih sombong dari Lin Xiao. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak ketika dia melihat Mei Zihua.
Orang ini muncul di kelompok T Martial Dao, mengatakan bahwa juara dari perjamuan Nirwana harus menjadi yang pertama di peringkat Nadi Naga. Sekarang, dia muncul lagi dan mengganggu rencananya untuk mengintimidasi para kultivator iblis. Pada saat yang sama, seseorang yang mengenakan topi bambu bersembunyi dalam kegelapan, menatap Lin Yun. Orang ini adalah seseorang yang berada di kapal kura-kura hitam yang sama dengan Lin Yun. Mereka semua tanpa sadar telah berkumpul bersama, selain wanita misterius itu. Kou Tianhua, aku bertekad untuk melindungi Lin Xiao. Jadi beri aku wajah dan jangan ganggu dia. Mei Zihua berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi tanggapan terhadapnya adalah telapak tangan besar yang bahkan menghancurkan langit, dan Kou Tianhua meraung, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara padaku dengan cara seperti ini. Enyahlah.